Cek studio. Baik, selanjutnya silakan rekan Fitri. Baik. Terima kasih untuk rekan Arfan yang ada di studio. Saat ini kami berada di SMA Negeri 10 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar pemirsa dari Radio Republik Indonesia. Saat ini kami berada di SMA Negeri 10 Makassar, tentunya di kegiatan dialog luar studio yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentu dengan berbagai informasi dan isu-isu aktual yang dan kita bahas dalam dialog. Untuk kesempatan pagi hari ini saya Fitriani Rahman yang akan memandu perjalanan kita hari ini tentu di dialog bersama dengan dua tokoh kita. Sebentar akan ada Bapak Hambali, Komisioner KPU Makassar dan juga Bapak Dede Arwinsyah, Ketua Bawaslu Makassar. Nah, di kesempatan ini tentunya ketika kita berada di tengah-tengah audiens atau pendengar ataupun juga pemirsa kita, tentunya akan menjadi lebih dekat dengan mereka yang selalu mendengarkan RRI. Nah, kali ini karena kita bicara tentang generasi muda, khususnya pemilih pemula, makanya kita berada di SMA Negeri 10 yang tentunya juga ada pemilih pemula di sini yang usianya sudah di 17 tahun ke atas pasti. Nah, kita mengangkat topik pagi hari ini peran pemilih pemula dalam berdemokrasi. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan dua narasumber kami, kita lihat dulu dan juga dengarkan perform dari adik-adik kita dari SMA Negeri 10, tentunya dari Pramuka. Tepuk tangannya mana ini? Mana tepuk tangannya audiensnya ini ya? Baik. Iya. Sekarang ya, udah prepare ya adik-adik ya. Baik, ini adik-adik kita seperti biasa yang namanya Pramuka, Praja Muda Karana. Iya, Praja Muda Karana ini kalau kita perhatikan nih cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iya, nanti akan menampilkan semapor kayaknya nih. Ya, baik, ada 8 orang ya. 8 orang yang kemudian akan tampil di kesempatan pagi ini. Ada 3 pria dan berapa nih? 5 ya perempuannya ya. Oke ya, kita akan saksikan, dengarkan pendengar, mereka akan tampil di hadapan kita. Oke ya, siap ya. Ya, inilah perform dari adik-adik kita SMA Negeri 10 Makassar. Ya, dah nampak nih. Dimulai dengan gerakan jalan dari depan kelas. Selanjutnya sudah membagi ya formasi. Baik, ini formasinya udah jelas nih ya. Kasmapor. Terus oke.
luar biasa. Supporternya juga ya, supporternya. Baik. Ya, pendengar, kita baru saja menyaksikan perform dari adik-adik kita ya, dari Gudep SMA Negeri 10 Makassar. Ya. Ini sudah akan meninggalkan perform. Sekali lagi aplausnya nih untuk adik-adik kita ya. Nah, luar biasa. Ya, baik. Karena kita sudah mengawali dengan kemampuan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ya. Di antaranya tentu adalah potensi dari bakat minat adik-adik kita semuanya. Nah, ya sudah hadir juga Bapak Dede ya di antara kita. Silakan Bapak Dede Arwinsa untuk bergabung dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Dan adik-adik sekalian sebentar boleh ikut bertanya ya kalau memang ada tanggapan atau pertanyaan ini sehubungan dengan bagaimana peran pemula dalam berdemokrasi. Di sekolah biasanya ada pemilihan ketua OSIS ya. Iya, itu adalah juga miniatur dari sebuah negara yang kemudian ini juga ada unsur demokrasinya. Bagaimana memilih sesuai dengan keinginannya tanpa ada money politik. Nggak pakai money politik ya. Atau ada yang dikasih gula-gula, pilih saya begitu, tidak ya. Baik, suatu kebanggaan luar biasa adik-adik sekalian. 2 komisioner hadir di kesempatan kita. Ada dari komisioner KPU, ya ini Komite Pemilihan Umum. Ada di sini juga KPU-nya kah? Mana pemilihan OSIS-nya? Itu KPU-nya itu. Ya, sekarang ada Bapak Hambali dan juga ada Bawaslu-nya nih. Bawaslu Makassar hadir bersama kita. Ini pengawas. Ada pengawas pemilunya di sini. Ya, silakan kita ada Bapak Dede Arwinsa. Berbincang tentang peran pemilih pemula dalam berdemokrasi. Saya langsung ke Pak Hambali dulu. Mic-nya Pak. Nah, Pak Hambali, ini kan tidak bisa ya kita pungkiri bahwa sejak baru tahun ini ya kita benar-benar diperhadapkan dengan kondisi apa ya, kondisinya mepet-mepet begitu ya, dengan tentunya perubahan jumlah pemilih yang terus bertambah ya. Di antara pertambahan itu adalah sumbangsi dari adik-adik pemilih pemula. Setiap bulan, setiap hari ada yang bertambah usianya menjadi 17 tahun dan itu cukup melelahkan buat Koordif Data ya. Betul. Nah, silakan nih Pak Hambali, kalau melihat potensi dari pemilih pemula kita sekarang, apakah mereka cukup paham bagaimana kemudian menjadi salah seorang vote get ya, yang mendapatkan kesempatan untuk memilih? Karena biasanya kan yang baru itu karena mereka enggak tahu, jadi biasanya enggan lah, apa sih itu pemilihan dan sebagainya. Bagaimana tuh Pak Hambali? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fenomena pemilih pemula ini bagaimana ya? Jadi kadang saya biasa berpikir apakah ini seperti yang nampak sehari-hari di depan mata kita? Rupanya beberapa kali saya berinteraksi dengan teman-teman generasi Z ini, Gen Z ini, ternyata itu jauh dari apa yang kita pikirkan. Biasa, apalagi teman-teman, adik-adik, anak-anak kita yang tinggal di daerah perkotaan begini yang memiliki akses internet, akses informasi yang terbuka lebar. Ternyata kadang pikiran kita tidak seperti apa yang kita bayangkan. Mereka jauh lebih memahami lebih dalam, lebih detail tentang sesuatu yang seperti kita bayangkan pada saat kita seusia mereka. Nah, ini yang biasa membuat saya terkaget-kaget karena anak-anak kita ini ternyata mampu menggali informasi itu dari ruang-ruang sosial media secara mandiri. Ditambah lagi generasi Z ini punya spirit volunteer itu mereka jauh lebih besar semangat volunteerismenya ketimbang generasi kita di
di masa seusia mereka. Sehingga cara pandang kita ini memang biasa harus diuji atau divalidasi ke teman-teman generasi Z ini. Apakah cara pandang saya masih relate dengan teman-teman generasi Z? Karena jangan sampai kita ngejudge mereka tidak tahu apa-apa, rupanya mereka lebih dalam. Hanya saja mungkin di dalam postur atau dalam pengalaman-pengalaman kehidupan berdemokrasinya mungkin masih minim, tetapi secara referensi atau informasi mereka biasanya lebih banyak tahu. Terima kasih. Jadi sebenarnya potensi ini luar biasa ya, yang tentunya ini apalagi sekarang di media sosial. Ini kita harus hati-hati adik-adik ya menggunakan media sosial yang kita miliki. Tentunya ini berbahaya juga nih kalau sampai ternyata terindikasi ada unsur-unsur politis di dalamnya misalnya. Nah, bagaimana pengawasan kita sendiri nih Pak Dede dengan potensi yang ada sekarang nih anak-anak muda. Pemilih pemula selalu dikejar oleh partai politik Pak. Jadi nggak bisa dipungkiri para kontestan itu calon-calon gubernur, calon wali kota, calon bupati itu akan, ini kan mungkin karena dia flying vote ya, jadi belum ada tempatnya, jadi akhirnya jadi dikejar-kejar gitu. Kalau melihat potensi ini bagaimana Pak Dede? Ya, terima kasih RRI Pro 1 atas undangannya. Jadi terkait dengan potensi pemilih pemula ini, itu kemudian memilih jumlah populasi yang saya kira signifikan untuk sebuah perhelatan pesta demokrasi. Karena dari data yang ada, kita ambil contoh saja karena kita berada di SMA 10, itu data dari Dukcapil, jumlah pemilih pemula yang ada di SMA 10 yang belum kemudian memiliki KTP itu ada sekitar 290. Nah, ketika satu sekolah berada di angka 290 siswa yang belum memiliki KTP, nah berarti potensi yang dimiliki oleh pemilih pemula hari ini itu jumlahnya jauh lebih besar apabila kita berkaca dari sisi skop Sulawesi Selatan ataupun Kota Makassar. Nah, saya selalu mengistilahkan teman-teman generasi milenial ini bahwa ada 4 sebenarnya pilihan bagi teman-teman di sebuah pesta demokrasi apapun itu. Yang adalah pilihan untuk menjadi peserta. Tetapi kalau pilihan untuk menjadi peserta, saya kira teman-teman generasi Z ini belum memenuhi syarat. Karena syarat minimal usia yang kemudian dipersyaratkan apalagi di kontestasi demokrasi ini, itu ada di angka 25 tahun. Nah, pilihan kedua adalah misalnya bisa menjadi kemudian tim sukses. Tetapi menjadi tim sukses bagi saya, jadilah tim sukses yang kemudian mengajarkan tentang kebaikan, mengajak kepada hal-hal baik dalam hal memilih misalnya. Ataukah yang ketiga, misalnya generasi Z ini bisa menjadi selema-lemanya peran yang dimiliki oleh Gen Z adalah menjadi pemilih. Nah, menjadi pemilih juga ini adalah ruang yang diberikan oleh undang-undang bagi yang sudah memenuhi syarat untuk kemudian berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Nah, pilihan keempat sebenarnya ini adalah menjadi penyelenggara. Tetapi ada batasan syarat juga kalau dari sisi penyelenggara. Nah, bisa kemudian mengambil di umur 18 tahun ketika persyaratan-persyaratan yang lain itu dianggap belum terpenuhi. Sehingga saya menganggap bahwa generasi Z ini bisa memilih dirinya untuk berada pada pilihan yang mana. Nah, kalau dari sisi peluang ataupun besaran potensi yang dimiliki Gen Z ini, saya kira potensi jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, kalau melihat data dari pemilu yang lalu, memang ada persentase sekitar 60% itu adalah dari pemilih pemula. Dan itu menjadi potensi yang luar biasa tentunya dari para kontestan untuk mengambil suara dan berharap banyak bahwa ini kemudian akan mampu mendelivery pesan-pesan dari para kontestan, dari partai politik, karena seperti yang disampaikan Pak Hambali tadi bahwa penguasa dunia maya saat ini adalah Gen Z ya. Nah, bagaimana kemudian mereka menggunakan dunia maya ini, kira-kira bagaimana ini Pak Hambali? Dalam berdemokrasi ini dimungkinkankah bahwa memanfaatkan media sosial yang mereka miliki ini untuk mendelivery pesan-pesan yang bernilai, misalnya mengharapkan ada ketertarikan dari orang lain untuk memilih seperti yang diharapkan? Ya, terima kasih. Jadi
kalau menurut saya itu sangat dimungkinkan. Ditambah lagi dengan pasca COVID kita 2 tahun kemarin yang mengubah gaya kita menggunakan gadget itu dari sekian jam menjadi sekian jam. Sehingga teman-teman hari ini hampir 18 jam sehari itu menggunakan handphone. Nah, saya kira ini peluang bagi teman-teman untuk menyampaikan informasi atau sosialisasi terkait tentang apa menjadi program-program kerja atau visi misinya bagi kandidat-kandidat yang ingin mensosialisasikan apa yang menjadi visi misi mereka untuk menggait teman-teman pemilih pemula. Hanya saja ini kan teman-teman pemilih pemula ini biasa punya gaya berpikir agak berbeda dengan kita. Ini yang perlu dipahami lebih jauh oleh teman-teman yang ingin menggunakan media sosial sebagai media untuk bersosialisasi atau berkampanye, karena generasi Z ini punya ekosistem sadar hampir mirip dengan Android. Sementara generasi kita adalah berupaya memahami apa yang kita pakai hari ini, berupaya belajar kembali, membaca ulang apa sih Android itu. Sementara teman-teman generasi Z ini hampir dikatakan lahir bersama, dia sezaman, dia seekosistem. Kesadarannya adalah kesadaran Android, agak seperti itulah bahasa ininya. Sehingga apapun yang kita pikirkan biasanya itu cenderung bertolak belakang dengan teman-teman Gen Z ketika melihat situasi. Analisisnya berbeda ya. Iya. Oke. Itu. Saya kira demikian. Ya, ini Pak Dede tadi menarik. Sebenarnya Pak Dede sudah memberikan poin ya. Ada 4 poin posisi yang bisa digunakan pemilih pemula. Cuma masalahnya ada juga kantor-kantornya gitu ya. Untuk menjadi penyelenggara harus begini, ya udahlah jangan dulu gitu ya. Untuk menjadi peserta lebih-lebih kan begitu. Nah ternyata potensi yang ada adalah menjadi pemilih. Nah ketika potensi pemilih ini kan seperti di sekolah Pak ya. Ini kan ada kegiatan yang saya bilang tadi miniatur negara kita ya. Ketika mereka juga melakukan pemilihan ketua OSIS. Nah bagaimanakah sebenarnya kinerja Bawaslu sendiri untuk bisa melakukan pemantauan terhadap kondisi-kondisi demokrasi bangsa kita saat ini. Karena kan juga terlalu banyak kasus ya yang masuk di Bawaslu yang kadang-kadang juga menimbulkan a priori. Apalagi anak-anak sekarang ini kan yang tidak tahu apa-apa malah berpikir bikin apakah orang ke sana itu gitu ya, karena ketidaktahuannya. Nah bagaimana kemudian Bawaslu melihat bahwa bisa dilakukan pengawasan supaya ketertarikan generasi kita juga itu cukup signifikan. Terkait dengan minat kemudian pemilih pemula dalam hal berbicara tentang demokrasi, ini yang kemudian harus kita pupuk sebenarnya. Karena secara sadar atau tidak sadar, anak-anak pemilih pemula hari ini apalagi yang berada pada jenjang sekolah, itu sebenarnya sudah melakukan pesta demokrasi ala-ala dia sendiri. Nah saya masih ingat waktu saya SMA, itu pertama kalinya di 2004, saya pertama kalinya mengadakan pesta demokrasi pemilihan OSIS yang dilaksanakan oleh seluruh siswa yang ada di sekolah. Nah, pemilihan langsung ya? Pemilihan langsung di 2004. Nah, kenapa kemudian saya menganggap bahwa teman-teman pemilih pemula hari ini orang yang secara tidak sadar kemudian sudah berdemokrasi, karena sebenarnya praktek-praktek demokrasi, praktek-praktek pemilu itu sudah pada saat proses jenjang ada di sekolah. Sebagaimana hari ini kita berada di SMA 10, praktek itu saya kira sudah dilakukan oleh teman-teman sekolah. Nah, sisa yang kemudian harus selalu digelorakan adalah bagaimana kemudian kita memberi edukasi bahwa bagaimana sebenarnya posisi penyelenggara dan bagaimana sebenarnya posisi para peserta yang ada. Nah, kalau hari ini berbicara terkait dengan pemilu secara menyeluruh, maka ada 3 komponen penyelenggara yang kemudian diatur oleh undang-undang sebagai penyelenggara pemilu. Ada teman-teman KPU sebagai penyelenggara teknis, ada teman-teman Bawaslu selaku pengawas terkait dengan pelaksanaan pemilu itu, dan ada namanya DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang kemudian melihat terkait dengan etik kedua penyelenggara ini. Nah, ketiga penyelenggara ini yang sebenarnya harus selalu disosialisasikan kepada teman-teman pemula bahwa penyelenggaraan pemilu yang ada di Indonesia ini itu dilakukan oleh 3 lembaga.
adalah KPU, ada Bawaslu, dan ada kemudian DKPP. Nah, masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Kalau saya selalu istilahkan bahwa penyelenggara ini dia berada dalam satu rumah penyelenggaraan, tetapi dia berbeda kamar. Nah, sisa kita jangan kemudian salah kamar masuk. Jangan sampai kemudian atau tabrakan masuknya. ya tabrakan masuknya, salah kamar lah. Salah kamar. Nah, ini kemudian yang harus selalu kita sosialisasikan ke teman-teman pemilih pemula. Makanya kemarin ada program kami di Bawaslu, yaitu Bawaslu Go to School. Nah, apa kemudian keinginan kami adalah karena generasi yang ada sekarang ini kan generasi yang kemudian menabur dosa kalau saya yang ada. Kalau saya lihat ya. Nah, teman-teman pemilih pemula hari ini itu kemudian orang kemudian di lembaran baru masuk kepada pesta demokrasi. Nah, ini yang kemudian harus diisi sebenarnya. Kalau kan generasi yang hari ini banyak melakukan korupsi, generasi hari ini yang banyak melakukan kecurangan itu kan bukan generasi pemilih pemula, tetapi generasi-generasi tua seperti kita ini. Nah, yang sudah berpengalaman malah ya. Sehingga berpengalaman. Nah, oleh karenanya sebenarnya jauh lebih bagus ketika kita hari ini memulai dengan berbicara tentang demokrasi itu di usia-usia seperti yang hari ini kita lakukan. Karena usia-usia seperti yang hari ini kita lakukan itu, kalau kita ibaratkan dia adalah bayi yang kemudian baru masuk pada pesta demokrasi ini. Karena saya kira untuk ukuran-ukuran anak SMA hari ini atau generasi-generasi set ini yang berusia 18 tahun itu kan ya berada di umur-umur seperti ini, di umur SMA itu mereka sudah masuk untuk sebagai pemilih. Nah, ini yang kemudian harus sebenarnya selalu diisi, karena saya selalu meyakini bahwa ketika lembaran baru itu diisi dengan kebaikan, maka dia akan keluarnya menjadi hal yang baik. Janganlah mencontoh keburukan yang kemudian kami lakukan generasi-generasi tua, tetapi mereka harus kemudian muncul dengan generasi baru, dengan generasi set yang kemudian menawarkan hal-hal baik. Berarti kita harus memagari mereka dong ya, bahwa kemudian hal-hal baik ini harus ditumbuh kembangkan ke mereka mumpung mereka ini belum ada coretan begitu ya. Ya, itu sebenarnya hal yang kemudian bagus kita lakukan ke depan sebagai langkah awal untuk kemudian bagaimana kita berdemokrasi. Karena 5 tahun yang akan datang, saya meyakini mereka akan menjadi orang-orang yang sudah tidak berada pada lembaran baru lagi. Bisa jadi penyelenggara, sudah bisa menjadi penyelenggara, sudah bisa menjadi peserta. Dan yang kita harapkan betul-betul generasi yang ada sekarang itu, apalagi di umur-umur seperti anak SMA yang sekarang, kalau kan SMP kan belum bisa memilih. Nah, dia berada biasanya itu di kelas 11 kalau saya tidak salah, kelas 11 SMA, kemudian dia bisa memilih. Nah, pada saat dia berada di usia 18 tahun misalnya, itu kemudian bagus untuk kemudian kita kasih hal-hal baik tentang pelaksanaan demokrasi ini. Jangan kemudian kita cecoki dengan hal-hal buruk tentang demokrasi, karena itu justru akan menimbulkan skeptis pada diri teman-teman pemilih pemula hari ini tentang nasib bangsa. Cuma memang tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa ketika mereka berada di dunia gadget ini ya, ketika bangun tidur langsung lihat handphone, terus langsung dapat informasi, biasanya update-nya juga sudah tidak bisa memisahkan antara yang benar dengan yang salah, ada hoax di dalamnya. Nah, ini juga sebenarnya tantangan dari para penyelenggara sih sebenarnya ya, bahwa mereka yang kemudian hidup seperti bahasanya Pak Hambali tadi, bahwa mereka sesaman dengan kehadiran Android. Nah, kemudian mereka melihat bahwa kayaknya ini jangan mide, bisa saja begitu ya, jangan mide saya ini karena banyak sekali berita-berita miring ini tentang politik, tentang kehidupan berdemokrasi kita, tentang pilihan yang kemudian ada yang bentrok. Nah, kira-kira ada enggak filter-filter yang bisa dilakukan para penyelenggara? Kita ke Pak Hambali dulu. Supaya mereka ya seperti tadi kan ada kekhawatiran jadinya nih Pak Dede ya, bahwa sebagai pemilih pemula mereka ini ibaratnya kalau kita masuk ke teori tabula rasa, itu mereka seperti kertas putih yang kemudian tergantung siapa yang mencoret di situ. Nah, kalau kemudian pencoretan awalnya adalah kejahatan, maka ini akan terus-menerus menjadi sebuah bentuk kejahatan karena bibitnya sudah ada. Kalau memang dengan kebaikan, maka akan menjadi bibit baik untuk menjadi kebaikan. Gimana filternya kira-kira KPU? Ada edukasi kah atau apakah untuk anak-anak atau adik-adik kita ini? Jadi kalau tanggung jawab ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab KPU atau Bawaslu atau DKPP atau siapa, tetapi ini
yang kemudian menjadi tanggung jawab bersama kita atas generasi penerus bangsa ini adalah tantangan kita menjawab persoalan-persoalan zaman di mana kita harus menghadirkan metode atau strategi menjaga anak-anak kita dari ancaman-ancaman hal-hal negatif termasuk dalam konteks berdemokrasi. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba memberikan atau lebih giat melakukan penetrasi kesadaran mereka, memberikan stimulus, memberikan rangsangan tentang hal-hal positif tentang demokrasi. Contoh misalnya bahwa ketika orang baik memikirkan diri dari dunia politik, maka hampir dipastikan orang jahat akan berjibun di situ. Maka sebaiknya orang-orang yang memiliki prestasi, memiliki hal-hal positif untuk ikut terlibat lebih giat di dunia politik sehingga mengecilkan kemungkinan teman-teman yang negatif ini untuk berpolitik. Coba kita bayangkan ketika panggung politik ini dipenuhi dengan orang-orang negatif. Ini pasti akan sangat mempengaruhi kita. Soalnya regulasi dibuat mereka nih. Iya. Nah, nanti kita yang kena nih. Nah, makanya saya berharap jadi ini kesadaran ini harus kita gaungkan kemana-mana bahwa tanggung jawab berdemokrasi itu bukan hanya kepentingan satu lembaga, 2 lembaga, 3 lembaga, tapi ini adalah kepentingan semua pihak demi menjaga keberlangsungan generasi kita. Sehingga teman-teman anak-anak kita ini mampu memilah dan melihat fenomena bahwa ada sesuatu di dalam demokrasi ini yang disebut dengan negatif, ada yang disebut dengan positif. Saya tidak memilih kata ini dan itu karena untuk menghindari tagline. Saya memilih kata negatif dan positif. Mohon maaf untuk dipahami bersama-sama. Jadi hal-hal negatif dan positif ini kemudian ini bukan hal, maksud saya gini, bukan hal yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita lebih jauh, lebih dalam ke generasi-generasi Z ini. Beda dengan generasi kita mungkin. Kalau generasi Z ini cuma diberikan pemantik sedikit, dia sudah paham. Karena kenapa? Hampir tiap hari itu berseliweran di media sosial mereka. Bayangkan kalau teman-teman para politisi ini menggunakan algoritma yang menggunakan kata kunci yang digunakan teman-teman milenial. Itu akan hadir terus. Sehingga paparan-paparan informasi negatif positif tentang demokrasi tidak ada yang lain yang mampu memfilternya kecuali anak-anak kita. Sehingga kita hanya perlu menggali atau memulus bahwa yang dimaksud dengan demokrasi positif ini, demokrasi negatif ini. Sehingga dia mampu memilah sendiri karena kita tidak mungkin mengawasi 24 jam anak-anak kita. Betul. Baik, ini menarik. Ini untuk penyelenggara pemilunya ini SMA 10 ya, bisa diperhatikan nanti nih bahwa bagaimana yang namanya negatif dan positif. Sebentar kita simpan dulu, kita akan dengarkan lagi dan menyaksikan satu persembahan dari adik kita ya. Ini juga mungkin jebolan Happy Papi Idol atau apa nih. Baik, ada Ola ya, benar ya namanya Ola ya. Iya, Ola akan mempersembahkan satu lagu. Ya di sini Ola supaya kelihatan nih. Iya, kelihatan sama teman-temannya, kelihatan sama kamera gitu ya. Baik, kita dengarkan dan saksikan. Ola. Yang mengagungkan cinta, betapa nikmatnya di
cumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh perbutan. Cinta akan ku beri bagi hatimu yang damai. Cintaku sebagai senja, tiada kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Hujan lagu bintang kalungku yang mengagumkan, betapa nikmatnya dicumbu asmara pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan bagi hatimu yang damai. Ku gelora asmara seindah payung senja. Tiada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Oke, luar biasa Ola. Tepuk tangannya untuk Ola. Mana tahu ini supporternya Ola. Baik, kita masih melanjutkan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini masih di dialog luar studio. Dan kita masih melihat potensi pemilih pemula dalam demokrasi. Masih dengan dua narasumber kami. Tadi menarik ya karena ada yang negatif, ada yang positif. Nah, kita juga harus mengenali nih adik-adik sekalian sering mendengarkan yang namanya money politik. Ayo, saya pengen dengar suaranya. Pernah dengar enggak yang namanya money politik? Nah, ada yang tidak pernah. Iya. Ada yang tidak pernah dengar money politik? Ada yang pernah? Main uang. Katanya enggak pernah dengar money politik tapi main uang gitu ya. Nah, ada juga yang unik sekarang perkembangan ketika mau masuk pemilu atau pilkada seperti ini sudah dipasang kami akan memilih ketika ada uang. Ini makin transparan money politiknya ya. Nah, seperti apakah untuk kita memahami lebih jauh nih, kita ke Pak Dede dulu nih.
Pak Dede, pengawasan juga ini berbahaya juga nih kalau kemudian semakin transparan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan malah dibuat oleh masyarakat kita sendiri. Nah ini kan akan berimpact kepada adik-adik kita generasi yang ada sekarang. Gimana nih Pak Dede? Ya, terkait dengan fokus pengawasan, ada 4 sebenarnya yang menjadi elemen yang kemudian menjadi fokus pengawasan kami. Pertama adalah terkait dengan hoax, yang kedua adalah terkait dengan money politik, yang ketiga terkait dengan kekerasan, dan yang keempat terkait dengan isu netralitas. Nah, kalau kita berbicara dengan isu money politik ini memang sejak dari dulu itu kemudian isu-isu ini ada. Nah, bayangkan Bapak Ibu ketika kami di Bawaslu ini kemudian harus mengawasi sekitar jumlah 1 juta lebih pemilih. Dibandingkan dengan komposisi jumlah personil yang ada di Bawaslu hari ini, itu memang kemudian kita tidak bisa menaruh harapan yang jauh lebih besar. Nah, ada sebenarnya tools yang kemudian bisa kita gunakan, yaitu apa? Dengan mengajak kepada partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Makanya saat ini kami gaungkan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam hal persoalan pengawasan partisipatif. Nah, kami sudah bentuk forum warga di 15 kecamatan. Kami kemudian sudah melakukan kegiatan sosialisasi lorong pengawasan, dan kemudian kami sudah melakukan terkait dengan isu netralitas itu. Nah, isu money politik ini memang sangat selalu menjadi perbincangan hangat ketika terjadi pesta demokrasi, karena ini terkait dengan persoalan perut sebenarnya. Nah, ada juga yang menganggap bahwa Bawaslu ini penghambat rezeki. Nah, edukasi seperti ini yang kemudian harus selalu kita gaungkan, bahwa janganlah selalu kita berpikir bahwa persoalan pilihan ini itu adalah persoalan uang atau money oriented, karena karena hak istimewa yang kita miliki. Hak memilih itu sebenarnya adalah hak istimewa yang diberikan negara kepada seluruh warga masyarakatnya yang kemudian sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Nah, jangan kemudian kita menggadaikan apa yang kita miliki untuk kemudian sesuatu yang sekira nilainya bisa diukur lah. Karena saya yakin ketika money politik kita sampaikan dengan hal-hal bercanda, sebenarnya sebagaimana disampaikan tadi bahwa orang memasang di depan rumahnya akan memilih itu, maka sisa satu yang kita tunggu. Kalau saya selalu sampaikan begini, semua agama menganggap money politik itu adalah sesuatu yang salah ya, hal yang tidak baik. Semua agama bilang begitu. Semua orang kalau ditanya bagaimana tentang money politik, dia bilang tidak baik. Terus ketika ada money politik kita tidak cegah, maka sisa satu kita tunggu, yaitu asap, kalau sudah tidak ada yang kemudian peduli terkait dengan itu. Makanya selalu dari awal saya sampaikan bahwa money politik ini yang kemudian harus kita perangi sama-sama. Tidak bisa kemudian tumpuan ini hanya diberikan kepada Bawaslu semata karena posisi dia sebagai pengawas, tetapi ini semuanya adalah kesadaran kolektif seluruh warga Kota Makassar, kesadaran kolektif seluruh masyarakat yang sudah punya hak pilih hari ini untuk memilih bukan karena berdasarkan itu, tetapi berdasarkan pada apa yang ditawarkan dan kemudahan-kemudahan yang akan kita miliki. Baik, satu penanya silahkan, mungkin dari adik-adik kita ada yang ingin bertanya, silahkan. Ayo silahkan Dek, kalau ada ya maju-maju. Iya ini, iya. Silahkan ke sini Dek, ke sini. Ayo ke sini. Iya. Siapa namanya? Mutia, Ketua MPK. Cek. Namanya siapa Dek? Baik, perkenalkan nama saya Mutia Mutma. Di kelas 12 IPS 2. Iya. Alhamdulillah saya sudah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Perwakilan Kelas. Ini Bawaslu-nya nih. Iya. Dari tim sukses pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2004 dan 2025. Iya. Tadi saya sudah dengar penjelasan dari tentang peran pemilih pemula dalam berdemokrasi, di mana banyaknya kasus yang tidak terjadi pemerataan hak-hak individualis. Ya, seperti hak dari orang yang tidak berdaya tidak diberikan. Oke. Ya, jadi
saya ingin bertanya, apakah demokrasi cukup ampuh untuk menciptakan stabilitas, kemakmuran, dan pemerataan dari berbagai sudut pandang dari bapak-bapak sekalian? Terima kasih. Baik. Ini juga pemilih pemula. Umurnya berapa sekarang, Dek? Umurnya berapa sekarang? Umurnya 17 tahun. Iya, kan pemilih pemula ya, adik kelas 12. Baik, terima kasih. Ya urus KTP ya, cepat ya. Udah, Kak. Oh udah, udah ada satu suara nih. Ya. Baik, ini kan kita juga sudah di penghujung perbincangan nih Pak Dede, tidak terasa ya dan juga Pak Hambali. Pertanyaan tadi bisa menjadi penutup tentunya dari kita. Silakan Pak Hambali. Bagaimana apakah demokrasi ini betul-betul sudah memberikan pemerataan, tidak ada pengecualian begitu? Silakan. Ketika kita melihat fenomena, tidak semua orang bisa kita puaskan. Sehingga bagaimanapun bentuk ini, saya rasa akan ada dampak rasa adil dan rasa tidak adil. Sehingga ini akan kembali kepada tingkat kesadaran masyarakat kita. Sehingga kalau saya mungkin ya kita akan lebih banyak mengarah kepada itu tadi, kepada membekali teman-teman generasi muda ini kepada pengetahuan-pengetahuan, sehingga bentuk-bentuk pemerintahan ini kan demokrasi yang kita lalui hari ini adalah salah satu bentuk pemerintahan kita. Tidak ada jaminan di beberapa ratus tahun ke depan ini akan tetap bertahan di proses demokrasi seperti ini. Sehingga karena di dunia ini ada beberapa bentuk pemerintahan, ada yang berbentuk republik, ada berbentuk kerajaan dan sebagainya. Nah, tingkat kemakmuran mereka pun berbeda-beda. Ada yang sama-sama kerajaan, apakah mereka semua sama-sama bisa mensejahterakan rakyatnya? Tidak jaminan juga. Sehingga memang ini kembali kepada perasaan kita, masyarakat yang ada di negara-negara ini, kembali kepada cita rasanya, menerima kenyataan bahwa sejahtera itu seperti ini. Saya kira demikian sementara. Silakan Pak Dede. Ini juga akan menutup perbincangan kita di kesempatan pagi ini. Pertanyaan Mutia tadi itu ya ini pertanyaan khas anak-anak Gen Z sebenarnya. Iya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pola demokrasi yang kita pilih hari ini, yaitu adalah pilihan negara terkait dengan cara memilih pemimpin. Nah, kita sudah berkonsensus untuk itu bahwa cara berdemokrasi inilah yang kita pilih lewat mekanisme pemilihan maupun pemilu itu. Mekanisme itulah yang kemudian kita pilih untuk kemudian memilih pemimpin. Nah, kalau untuk di 2024 ini, itu di bulan Februari kita sudah memilih terkait dengan legislatif dan presiden. Nah, itu adalah pemimpin-pemimpin kita nantinya yang akan menjadi perwakilan kita di DPR maupun DPRD kabupaten kota, dan kemudian kita sudah memilih presiden. Nah, di November nanti ini kita kemudian akan memilih pemimpin daerah lewat mekanisme pemilihan wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Nah, pilihan demokrasi, cara berdemokrasi seperti ini, inilah yang menjadi konsensus dari negara hari ini untuk kemudian menghadirkan pemimpin. Karena bisa dibayangkan kita ini pemilu terbesar di dunia, karena kita kemudian melibatkan 280 warga kita ini untuk kemudian bagaimana memilih secara langsung. Nah, ini bisa dibayangkan ketika ini terjadi misalnya di negara-negara lain. Misalnya di Eropa misalnya, kita ini kan jumlah pulau kita, jumlah provinsi kita ketika dibandingkan dengan Eropa, satu Eropa itu saya kira kita jauh lebih besar. Ya. Nah, inilah yang kemudian harus kita jadikan sebenarnya kekuatan bahwa cara yang kita pilih hari ini dengan tetap ada persatuan yang kita kedepankan, inilah yang harus selalu kita gaungkan, bahwa berbeda itu adalah sunnatullah. Tapi kemudian bagaimana kita menyikapi setiap perbedaan dalam hal berdemokrasi ini yang kemudian harus selalu kita sampaikan kepada generasi-generasi muda kita. Apalagi generasi-generasi Z hari ini, generasi yang saya kira jauh lebih
melek teknologi dan informasi sampai ke tangan teman-teman generasi muda hari ini, sehingga yang kita harapkan sebenarnya adalah partisipasi dari seluruh warga komponen masyarakat. Teman-teman media diharapkan untuk kemudian memberi selalu berita-berita yang optimisme, berita-berita yang baik untuk kemudian menjadi konsumsi teman-teman generasi muda hari ini. Jangan selalu menghadirkan pesimisme dan pesimisme. Nah, bagi teman-teman guru misalnya, itu kemudian memiliki peran yang jauh lebih bagus. Karena interaksi anak-anak generasi Z kita itu jauh lebih banyak dia berinteraksi di sekolah dibandingkan berinteraksi dengan orang tuanya misalnya di rumah. Ketika kita menghitung waktu 24 jam itu, bagi anak sekolah interaksinya sebenarnya jauh lebih banyak dengan orang yang ada di sekolah daripada orang yang ada di rumah. Karena kalau misalnya bapak ibunya kerja, itu palingan pulang jam 4, jam 5, ya otomatis interaksinya dengan anaknya ya palingan sekitar 4 jam, 5 jam sebelum anak itu tidur malam. Nah, sehingga kita harapkan juga bahwa pembelajaran terkait dengan proses demokrasi dan bagaimana kemudian lembaran baru itu kita isi dengan kebaikan, itu sebenarnya peranannya jauh lebih besar juga pada bapak ibu guru. Jadi bapak ibu guru yang ada di sekolah, kemudian mari kita